kali ini aku mau bikin review khusus untuk satu produk aja dalam satu video. Jadi sebelumnya aku sudah pernah bikin video yang kayak beberapa produk jadi satu, aku review berbarengan, yang mana aku jadi kayak ngerasa kurang puas gitu sama hasilnya karena kayak merasa kurang detail gitu loh. Jadi aku merasa untuk membuat review satu produk itu aku harus menelaah lebih dalam, harus menjelaskan lebih dalam tentang apa yang aku tahu dari produk tersebut, entah dari segi klaim, entah dari segi ingredientsnya atau yang lainnya. Jadi ini untuk kepuasanku sendiri tentunya, dan mungkin ini juga bisa membantu untuk kalian jadi lebih jelas nantinya. Jadi kita mulai aja. Produk yang kali ini mau aku review, mereknya ini sudah lumayan terkenal, udah pasti kalian pernah denger, nggak mungkin enggak, yaitu dari L'Oreal. L'Oreal ini sangat mudah banget ditemukan, kalian bisa cari dimanapun, kamu bahkan di supermarket pun gampang ketemu sama merek ini. Yang kali ini mau aku review adalah L'Oreal Men Expert Pure and Matte Charcoal Icy Effect Foam. Kenyang banget deh. Yang ini seperti ini packagingnya, normal banget, abu-abu dan hitam ya, karena memang sebenarnya produk ini untuk men. I know kalian pasti bertanya-tanya kenapa kok aku review produk untuk men. Ada alasannya, nanti aku akan jelaskan semuanya. Alasan kenapa aku pakai produk ini awalnya itu ada alasannya. Jadi kayak aku tuh pertama kali waktu itu tuh pengen bikin research, jadi aku pengen bikin sebuah video gitu, yang mana videonya itu membandingkan antara skincare laki-laki dan perempuan. Karena aku sedang research, jadi aku harus coba sendiri ya kan, karena itu aku pakai produk ini. Dan ternyata produk ini memberikanku sebuah hasil yang tidak terduga. Jadi ya kayak itu, nanti kamu akan simak aja lanjutannya hasilnya tuh kayak apa dari hasil aku iseng tadi. Produk ini sebenarnya milik suamiku, yang mana dia sudah pakai sabun muka ini tuh sekitar 3 tahunan. Waktu itu aku yang membelikan dia pertama kali, karena pertama aku suka mereknya L'Oreal, dan yang kedua waktu itu posisi suamiku sedang jerawatan. Nah tentu saja aku cari skincare yang memang untuk jerawat seperti ini. Ini karena ini ada efek-efek charcoalnya, dia sudah dibilang oak charcoal. Nah ini aku pikir itu akan sangat membantu untuk membereskan jerawat pada suamiku, walaupun sebenarnya produk ini sama sekali tidak memberikan apa ya, klaim untuk jerawat, tapi setidaknya itu yang aku pikirkan dari dari embel-embel charcoalnya ini. Teksturnya dia ini pasta banget, bener-bener pasta yang kamu tuh sama sekali nggak running waktu kamu oleskan, bahkan lumayan susah untuk dijadikan busa. Teksturnya seperti ini, warnanya hitam banget. Nah terus abis itu dia ini aromanya itu ada perfumnya kan ya. Perfumnya itu karena ini untuk laki-laki, jadi aromanya yang serba manly gitu loh, yang kalau kamu misalnya punya pasangan, pacar atau suami, mungkin kamu bisa sniffing aroma merek-merek L'Oreal kayak gini nih. Merek-merek yang ada di supermarket itu rata-rata ya begitu-begitu aja, yang manly, yang agak maskulin kayak gitu, tapi dia nggak terlalu tajam sih aromanya, jadi kamu nggak akan kerasa sampai kamu benar-benar coba produknya. Jadi waktu dia buka gini, aromanya nggak kecium sama sekali, tapi waktu kamu sudah mulai membusakan produknya sesuai aturan pakainya, dibusakan terus kamu oleskan ke muka, baru kamu mulai kerasa aromanya tadi baru mulai keluar. Terus aromanya juga ninggal gitu di kulit, waktu kamu udah bilas dia tetap ada aroma maskulinnya. Jadi untuk kamu yang mungkin nggak terlalu suka sama aroma maskulin, kamu bisa skip aja pakai produk ini. Produknya seperti ini, pasta seperti yang aku bilang tadi. Terus dia warnanya hitam, mungkin dari efek charcoalnya tadi dia jadi berwarna hitam. Terus waktu kamu busakan itu, dia waktu dioles di muka dia tuh kayak punya efek-efek mentol atau dingin kayak gitu. Kamu ngerasa kayak kamu mengoleskan es gitu ke dalam mukamu, cuman yang nggak sedingin es juga, gimana ya, kayak ada mentolnya gitu loh. Nah, jadi kayak adem banget gitu rasanya. Sudah, aku tadi lagi hapus ini. Jadi waktu dibilas dia ini sama sekali nggak ngasih efek kering di kulitku. Yang kayak kulit kering ketarik yang habis pakai facial foam. Kamu pasti pernah kan ngerasa yang facial foam yang dia itu bisa ngerasa ketarik gitu kulitnya. Nah ini sama sekali nggak ngasih efek ketarik kayak gitu. Terus dia ini juga waktu dioles, ini kan warnanya hitam, mungkin kamu sebagian worry nanti apakah di muka jadi hitam-hitam gitu. Enggak, dia sama sekali nggak meninggalkan bekas-bekas charcoalnya di muka. Jadi begitu sudah selesai, kamu bilas, kamu hilangkan, jadi rasanya juga dia bakalan bersih gitu aja.
Cuman di bagian permukaan luarnya ini aku merasa kayak kulitku tuh kering gitu aja. Ingat ya, bukan narik, tapi lebih ke sekedar kering gitu aja. Tapi di bagian dalamnya tuh masih kerasa mentol dan dingin dan lembab. Sekarang mari kita bahas dari segi ingredientsnya. Jadi sewaktu aku pakai ini untuk research, tentu saja aku pasti bakalan baca-baca ingredientsnya untuk pembandingan gitu kan. Nah, waktu aku baca di sini tuh dia punya beberapa ingredients spesial yang ternyata ada beberapa ingredientnya itu memang dikhususkan untuk pemberesan akne atau acne treatment. Cuman anehnya kenapa dia nggak memberikan klaim untuk acne, dia cuma memberikan klaim untuk kulit berminyak dan kerasa lebih bersih gitu aja. Nah, beberapa star ingredientsnya, aku mulai dari yang pertama dulu, yang ini paling atas yaitu gliserin. Nah, gliserin itu sejenis humektan, dia tuh punya kemampuan untuk mengikat air dari udara dan dari dalam kulit itu sendiri untuk menjaga moisturnya. Gliserin biasanya memang paling bagus itu di cleanser. Kenapa? Karena cleanser itu kan biasanya dari sabun yang mana itu untuk membersihkan minyak dan kotoran dari muka kita. Nah, biasanya minyak dan kotoran tadi dibersihkan dengan sabun dan efeknya adalah bikin kering. Nah, gliserin itu membuat muka kita tetap kerasa lembab walaupun sedang dibersihkan menggunakan sabun tadi. Nah, jadi gliserin itu sudah bagus banget. Jadi aku tadi yang aku bilang di awal, aku merasakan di bagian dalam kulitku tuh lembab, cuman di bagian permukaan kulitku tuh rada-rada kering gitu kan. Nah, itu mungkin karena efek dari gliserinnya itu sendiri. Yang kedua, dia ini ada peppermint ekstrak sama mentolnya. Yang tadi seperti yang aku bilang, dia itu ada kasih efek untuk dingin gitu kan di permukaan kulit waktu kamu pakai sabunnya. Nah, yang aku kira peppermint ekstrak itu cuman bikin dingin aja, dia sama sekali nggak punya fungsi ekstra gitu kan. Ternyata peppermint ekstrak itu bisa bikin membantu mengurangi redness sama membantu mengurangi iritasi di muka kita. Jadi kayak ada iritasi apa, dia membantu untuk mengurangi efek iritasinya tadi. Jadi aku nggak menyangka kalau ternyata itu juga berfungsi seperti itu. Yang ketiga, dia ada moringa oleifera seed extract. Jadi moringa, kalau kamu yang nggak tahu, moringa itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kelor. Nah, ini bijinya, dari bijinya. Nah, kelor sendiri itu sudah sangat terkenal untuk membantu membereskan jerawat. Jadi kalau misalnya kamu cari-cari masker organik atau sabun dari organik, rata-rata yang dari moringa itu biasanya untuk acne treatment. Nah, jadi moringa itu punya anti-inflamatori yang mana dia bisa membantu untuk mengurangi bengkak. Kenapa aku bilang bengkak? Karena kalau kamu lagi jerawatan, pori-pori kamu yang kecil itu kan tiba-tiba membengkak. Nah, saat membengkak itu dia itu membantu untuk mengurangi bengkaknya, jadi untuk mengembalikan ukurannya ke semula tadi. Nah, itu fungsinya di situ. Nah, selanjutnya dia punya ingredient utama yang dicantumkan di dalam produknya ini, si karkol. Karkol itu salah satu ingredient favoritku. Aku selalu suka sama karkol, baik dalam bentuk masker ataupun dalam bentuk cleanser. Kenapa? Karena karkol itu membantu untuk mengangkat kotoran dari dalam pori-pori. Jadi pori-pori kamu yang kelihatan lebar-lebar bisa jadi karena pori-pori kamu kotor. Nah, waktu kamu pakai produk-produk dengan menggunakan karkol itu membantu mengangkat pori-pori kotoran dari dalam pori-pori, jadi pori-porinya terkesan lebih bersih dan akhirnya jadi kelihatan lebih kecil gitu. Nah, itu yang aku suka dari karkol karena aku pemilik kulit yang berpori-pori besar, terutama di bagian tengah sini karena ini berminyak. Nah, terus yang terakhir dia punya salisilik acid. Salisilik acid itu juga punya fungsi sama dengan karkol, hanya saja bedanya salisilik acid itu lebih ke arah apa ya, kayak semacam chemical exfoliating, dan biasanya memang dia ditujukan untuk produk-produk yang buat acne treatment. Nah, minusnya adalah salisilik acid itu bikin muka jadi cenderung lebih kering karena dia fungsinya nggak langsung hilang gitu aja. Jadi begitu kamu pakai hari ini, dia nggak akan langsung hilang begitu, dia akan tetap di sana dan tetap bekerja untuk mengeluarkan kotoran dari dalam pori-pori. Jadi dari aku simpulkan adalah dari sekian banyak ingredient utamanya, dia ini punya banyak banget bahan untuk acne treatment, tapi dia tidak diklaim dalam bentuk seperti itu. Nah, kenapa aku merasa sangat aneh? Karena waktu aku pakai produk ini, aku waktu itu punya semacam jerawat batu. Kalau kamu nggak tahu jerawat batu, nanti aku akan tunjukkan gambarnya seperti apa. Jerawat batu itu sesuatu yang tidak akan aku sentuh sama sekali dan tidak akan aku urusin. Kenapa? Karena apapun yang aku lakukan kepada kulitku, apapun yang aku oleskan pada jerawat batu itu, dia tidak akan pernah kembali dalam waktu cepat.
Jadi dia ya udah nangkring gitu aja, kadang bisa sampai sebulan, kadang bisa sampai 2 bulan. Dan aku sudah apa ya, sudah menyerah gitulah menyelesaikan sama jerawat batu. Sudah aku coba pakai salicylic acid, sudah aku coba pakai tea tree oil, itu bahkan bener-bener nggak ngebantu. Nah tapi anehnya waktu aku research, kalau itu aku punya 2 jerawat batu di sebelah sini sama sini. Nah itu tuh lama-lama gitu mengempes. Aku baru sadar setelah aku mulai membuat catatan untuk researchku, untuk videoku tadi. Terus aku ngerasa ada perubahan banyak ini, yang merasa aku perlu untuk bikin video ini ya. Jadi jerawat batuku itu benar-benar kembali dan jadi rata lagi sama kulit awalnya karena aku pakai produk ini. Aku pakai produk ini cuma 1 kali sehari. Aku pakai sore hari aja atau malam hari sebelum tidur, karena aku bilang tadi di awal, ini tuh lumayan bikin kering di permukaan kulitku, dan aku nggak mau untuk kulitku terlalu kekeringan hanya karena satu sabun aja. Jadi aku paginya pakai sabun yang berbeda, yang lebih mild dan lebih lembab di kulitku. Nah ini kenapa aku pakai sore, karena kalau sore tuh aku kan habis pakai make up biasanya, atau aku pakai sunscreen, atau aku kena kotoran waktu keluar dari rumah. Aku merasa ini lebih mampu mengangkat kotoran dibandingkan mild soap gitu. Nah, jadi seperti itu alasannya. Jadi yang bikin bener-bener aku amazing, aku sampai nggak sempet untuk foto before afternya sama sekali, karena itu tuh terjadi begitu aja, bener-bener di luar dugaan, bener-bener nggak direncanakan sama sekali. Terus untuk kamu yang ragu-ragu perempuan mungkin mau mencoba dan kamu sudah mungkin menyerah seperti aku mengenai jerawat batu, aku merasa skincare untuk laki-laki itu enggak apa-apa kok dipakai sama perempuan. Itu tergantung dari jenis kulitmu sendiri. Oke, aku merekomendasikan produk ini untuk kamu yang kulitnya berminyak atau kamu yang mungkin punya kulit kombinasi. Kamu bisa mencobanya, tapi apa ya, kamu harus mungkin menambah layer untuk bagian kulit keringmu ya. Kayak aku kombinasi bagian T sini, terus bagian pinggirku ini kering. Jadi waktu aku setelah pakai produk ini, aku bener-bener extra layer hidrasi untuk di bagian keringnya. Jadi biar nggak terlalu kering seperti itu. Tapi untuk kamu pemilik kulit kering, rasanya kamu nggak mungkin punya jerawat batu ya, correct me if I'm wrong. Jadi kayak misalnya mungkin ada yang kulit kering berjerawat batu pengen mencoba, cuman aku nggak terlalu saran, aku takutnya makin kering kulit kamu nantinya. Mungkin kamu bisa coba, tapi setelah itu mungkin kamu harus pakai bener-bener layeran of hydrating toner gitu ya. Jadi ya sudah, itu aja yang bisa aku sampaikan. Oh ya, untuk harganya ini sekitar 34.000, murah banget dan layak untuk dicoba buat kamu yang mungkin punya jerawat batu. Kamu bisa temukan ini dimanapun. Aku belinya di official Shopee, di L'Oreal official shopnya. Ini lumayan gede, 100 ml, jadi kamu bisa pakai lama banget. Kalau kamu pakainya kayak aku cuman 1 kali sehari, apalagi ini pakai berdua sama suami. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton videoku. See you later.